Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahfudin Subihi, Prodi Pendidikan Luar Biasa NIM 2100039, mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus, yaitu tentang materi ortopedagogi. Sebelumnya, apa sih ortopedagogi itu? Ortopedagogi adalah sesuatu yang mempelajari tentang pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk mengurangi dan meminimalisir tentang dampak dari anak berkebutuhan khusus tersebut. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus harus kita tanggulangi dengan membuka suatu pembelajaran tentang ortopedagogi. Selanjutnya, saya menyimpulkan tentang ortopedagogi adalah sebagai ilmu pendidikan yang membahas tentang bagaimana menangani anak-anak yang yang berkebutuhan khusus atau memiliki hambatan. Selanjutnya yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang anak yang ketidaklengkapan dari anggota tubuhnya. Perkembangan paradigma pada anak berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu dilaksanakan sejak dini, karena masa usia dini adalah masa yang pesat untuk anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan suatu ilmu, baik dalam mempelajari huruf-huruf dasar, berhitung, dan banyak lainnya. Perkembangan paradigma ini di Indonesia belum terlaksana dengan maksimal karena banyaknya suatu hambatan. Selanjutnya yaitu di mana sih tempat anak berkebutuhan khusus itu belajar? Yaitu yang pertama, pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang dimana anak-anak berkebutuhan khusus dapat mempelajari dengan anak-anak reguler lainnya. Namun anak berkebutuhan khusus tetap didampingi oleh orang tuanya. Selanjutnya yaitu sekolah luar biasa atau disingkat SLB. Sekolah luar biasa ini terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sekolah luar biasa kelas A, B, C, D, dan E. Selanjutnya pendidikan segregasi. Pendidikan segregasi ini lebih ke sekolah inklusi karena saling bersangkutan. Yang terakhir yaitu integrasi pendidikan. Integrasi pendidikan itu sama dengan mencakup tentang segregasi. Selanjutnya, hukum pada anak berkebutuhan khusus. Hukum pada anak berkebutuhan khusus ini diambil dari pasal 31 ayat 1, yaitu setiap warga negara berhak untuk mendapatkan suatu pendidikan. Ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Selanjutnya pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh suatu pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, siapa anak berkebutuhan khusus itu? Menurut saya, anak berkebutuhan khusus yaitu seorang yang mengalami ketidaklengkapan dari anggota tubuh atau ketidakberfungsian sebagian dari tubuhnya atau suatu perkembangan dari anak tersebut. Anak berkebutuhan khusus ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama anak berkebutuhan khusus permanen atau bisa disebut faktor internal. Yang kedua anak berkebutuhan khusus temporer atau pengaruh lingkungan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang anak berkebutuhan khusus temporer atau pengaruh lingkungan. Contohnya anak-anak yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga atau bisa disebut juga anak broken home. Anak-anak broken home ini biasanya mendapatkan tekanan suatu kejadian yang berdampak negatif bagi anak tersebut.
Anak broken home ini biasanya melampiaskan kejadian di rumah dilakukan di luar rumah. Selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus permanen. Anak berkebutuhan khusus permanen ini memiliki banyak ciri-cirinya, yaitu gangguan penglihatan atau anak tunanetra, hambatan pendengaran atau tunarungu, hambatan intelektual atau tunagrahita, hambatan fisik dan motorik atau bisa disebut anak tunadaksa, tunalaras, autis, dan anak ADHD. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Sebelum menutup presentasi pada sore hari ini, saya ingin kepada teman-teman mengeritik tentang penjelasan yang saya berikan kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin mengeritik atau mengasih saran? Baiklah, kepada Beryl saya persilakan. Baik, menurut saya dari cara penjelasan terlalu cepat, sehingga dari para pendengar, dari penyaji itu sedikit sulit untuk mengerti, karena setiap orang itu berbeda tingkat penyerapan materi yang diterimanya. Sekian. Oke, kepada Beryl terima kasih tentang saran dan kritiknya. Saya akan lebih meningkatkan tentang presentasi saya selanjutnya. Oke, kepada Beryl saya terima kasih. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baiklah, kepada Iqbal dipersilakan. Sebelumnya terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya. Saya Iqbal, izin bertanya. Pertanyaan saya adalah, tadi dikatakan bahwa anak broken home selalu mendapatkan dampak negatif. Nah, untuk menanggulangi dampak negatif tersebut, apa cara menurut Anda yang efektif untuk mereka? Terima kasih. Oke, baiklah, terima kasih kepada Iqbal. Saya ingin menjawab tentang apakah anak broken home itu, gimana cara menanggulinya anak broken home itu tidak berdampak buruk pada lainnya. Menurut saya, dengan melakukan suatu penyuluhan, dengan memberikan suatu dampak positif bagi anak tersebut, baik dalam menyalurkan suatu bakat anak broken home tersebut, dengan cara merangkul anak broken home itu agar tidak ada dampak dari intelektualnya, hambatan intelektualnya. Apakah Iqbal sudah jelas dengan jawaban saya? Saya sudah cukup jelas, tetapi ada satu lagi yang ingin saya tanyakan. Jika tadi dikatakan dengan kegiatan, contoh kegiatan apa dan seperti apa? Seperti kegiatan suatu pembelajaran tentang agama atau tentang adab, gimana sih cara beradab baik kepada orang gitu, agar tidak mendapatkan suatu dampak negatif dengan anak tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Berarti disimpulkan bahwa untuk anak broken home agar mengurangi dampak negatif yang diperolehnya, yaitu dengan menyalurkan kegiatan positif seperti minat dan bakat dalam kegiatan agama, olahraga maupun dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Iqbal sudah bertanya tentang anak yang hambatan motorik. Baiklah, saya akhiri presentasi pada sore hari ini. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.